Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Anaya Dwi Saputri dari kelompok 2. Saya akan melakukan ujian SKU Terap nomor 22 tentang penjernihan air. Penjernihan air adalah proses menghilangkan kotoran dan zat-zat yang tidak diinginkan dari air sehingga air menjadi lebih jernih dan aman untuk digunakan. Fungsi penjernihan air adalah menghilangkan partikel-partikel yang terkandung dalam air seperti pasir, lumpur, dan kotoran. Ada 5 bahan yang dapat digunakan untuk penjernihan air loh. Salah satunya ada tisu, kerikil, pasir, arang, dan serabut kelapa. Tisu berfungsi sebagai filter awal untuk menghilangkan partikel-partikel besar yang terkandung dalam air, seperti daun dan ranting, sehingga air menjadi lebih bersih. 2. Kerikil berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang terkandung dalam air, seperti pasir dan lumpur, sehingga air menjadi lebih jernih. 3. Pasir berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel yang lebih kecil lagi, seperti debu dan kotoran dari air, sehingga air menjadi lebih jernih. 4. Arang berfungsi untuk menghilangkan zat-zat kimia dan bau yang terkandung dalam air, seperti klorin dan logam berat, sehingga air menjadi lebih segar dan aman untuk digunakan. 5. Serabut berfungsi sebagai filter akhir untuk menghilangkan partikel-partikel yang sangat kecil, seperti bakteri dan virus dari air. Dengan demikian, air menjadi lebih aman dan aman digunakan. Berikut adalah cara melakukan penjernihan air menggunakan 5 bahan itu tadi. Berikut adalah bahan-bahannya. Ada pasir, air keruh, kerikil, serabut kelapa, botol, arang, dan tisu. Pertama-tama kita potong botolnya menjadi 2. Dan setelah menjadi 2, sekarang kita tata. Pertama, kita tata menggunakan tisu terlebih dahulu. Kita pakai secukupnya saja ya. Kita tata. Kita tambahkan kerikil. Kerikilnya pun secukupnya saja. Nah, kerikil sudah masuk. Sekarang kita tambahkan pasir. Pasirnya secukupnya saja ya. Nah, setelah tisu, kerikil, dan pasir masuk, kita tambahkan arang. Arangnya juga secukupnya aja ya. Setelah arang masuk, kita tambahkan serabut kelapa. Serabut kelapanya pun secukupnya saja. Kalian bisa sesuaikan ya. Inilah. Nah, setelah selesai, kita akan tambahkan air.
Ini dia proses penyaringannya. Kita akan tunggu sampai airnya kering semua. Prosesnya cukup lama karena airnya menetes sedikit demi sedikit. Dan ini dia hasil dari proses penyaringan tadi. Hasilnya cukup bersih loh. Selain menggunakan metode di awal tadi, kita dapat menggunakan metode pengendapan air. Ini contohnya. Pengendapan air adalah proses membiarkan partikel-partikel yang terkandung dalam air mengendap ke dasar wadah. Proses ini dapat membantu memisahkan partikel-partikel yang berat dari air. Contohnya seperti ini. Prosesnya cukup lama. Mari kita tunggu sampai kotoran-kotoran di air mengendap semua. Dan ini hasil dari proses pengendapan tadi loh. Hasilnya cukup jernih. Selain menggunakan metode tadi, kita juga dapat menggunakan metode penyaringan air menggunakan kain katun. Penyaringan adalah proses memisahkan partikel-partikel yang terkandung dalam air menggunakan saringan. Saringan dapat berupa kain, kertas, atau bahan lainnya yang dapat menyaring partikel-partikel yang tidak diinginkan. Mari kita praktekkan. Ini dia hasilnya. Hasilnya cukup jernih loh dibanding dengan air tadi. Menggunakan metode penyaringan, kita juga dapat menggunakan metode filtrasi menggunakan tisu. Filtrasi adalah proses memisahkan partikel-partikel yang terkandung dalam air dengan menggunakan filter. Filter dapat berupa tisu atau bahan lainnya yang dapat menyaring partikel-partikel yang tidak diinginkan. Yuk kita praktekkan. Prosesnya cukup lama karena kita menunggu air naik ke sini dan menetes ke sini. Dan ini dia proses filtrasi menggunakan tisu. Air akan menetes sedikit demi sedikit. Hasilnya cukup jernih loh. Dan yang terakhir adalah metode perebusan. Metode perebusan adalah proses memanaskan air hingga mendidih untuk membunuh bakteri dan virus yang terkandung di dalam air. Proses ini dapat membantu membuat air menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Gini. Rebus air hingga mendidih seperti ini ya, agar aman dikonsumsi. Dan sekian video dari saya tentang 5 metode cara penjernihan air. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.